Kalian tahu nggak, dalam bahasa Inggris itu kata have itu paling banyak punya arti yang bervariasi, tergantung konteksnya sendiri. Jadi secara umum kata ini itu berfungsi sebagai kata kerja utama atau disebut main verb, dan juga sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi gimana ya, dia bisa sebagai kata kerja bantu atau kata kerja utama. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, have sebagai kata kerja utama atau main verb. Jadi ketika digunakan sebagai kata kerja utama, have ini memiliki berbagai arti. Yang paling umum sih biasanya artinya itu memiliki atau punya. Tapi artinya bisa meluas sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Misalkan dalam kepemilikan atau possession, ini adalah arti yang paling dasar menunjukkan bahwa subjek memiliki sesuatu. Misalkan, I have a car. Atau kita bisa bilang, they have a beautiful house. Mereka memiliki rumah yang indah. Have juga bisa diartikan sebagai mengalami atau merasakan, or we can say experience. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu pengalaman atau kondisi yang sedang dirasakan. Misalkan gini, I have a great time at a party. Atau I have a headache. Aku ngerasa kayak sakit kepala gitu. Atau we had a great time at a party. Kami mengalami waktu yang menyenangkan di pesta. Yang ketiga, have itu bisa diartikan sebagai aktivitas atau melakukan action. Jadi seringkali have itu digunakan untuk menggunakan kata kerja lain, terutama dalam percakapan sehari-hari. Bingung kan? Maksudnya gini, contoh kalimatnya ya. Let's have lunch together. Mari kita makan siang bersama. Atau ada kalimat lain, I need to have a shower. Kayaknya aku perlu mandi deh. I need to have a shower. Aku butuh melakukan aktivitas yaitu mandi gitu. Terus juga have bisa diartikan sebagai kewajiban atau obligation. Jadi dalam bentuk have ditambah kata to, kata ini berfungsi sebagai modal verb atau kata kerja modal yang artinya harus. Misalkan kalimatnya gini, you have to finish your homework. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah kamu. Atau bisa bilang, she has to be at work by 9 AM. Dia harus berada di kantor jam 9 pagi. Yang kedua yaitu have-nya sebagai kata kerja bantu Yang kedua, have sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi fungsi ini digunakan untuk membentuk perfect tense. Contohnya ya, bisa present perfect, past perfect, future perfect. Jadi dalam hal ini, have itu memiliki arti selain kata memiliki. Dan biasanya have ini berfungsi sebagai penanda waktu yang sudah terjadi. Contohnya gimana? Contohnya itu pada kalimat perfect tense. Dan rumusnya itu have atau has atau had ditambah verb 3 atau past participle. Misalkan present perfect tense menunjukkan tindakan yang telah selesai di masa lalu tapi masih relevan sampai sekarang. Contoh kalimatnya, I have lived in Jakarta for 5 years. Aku udah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. Atau she has been to London. Dia telah pergi ke London. Kalau past perfect tense contohnya menunjukkan tindakan yang udah selesai tapi sebelum tindakan lain di masa lalu. Jadi udah selesai tapi sebelum tindakan lain di masa lalu. Contohnya gini. Jadi harus ada 2 kalimat ya kalau pakai past perfect tense. They had already eaten when I arrived. Mereka udah makan saat aku tiba. Jadi mereka tuh udah selesai makan nih sebelum peristiwa baru terjadi. Peristiwa barunya apa? Saat aku tiba. Terus perbedaan antara have, has, and had. Meskipun memiliki makna yang dasar yang sama, tapi penggunaan kata have berubah bentuk menjadi has atau had tergantung pada subjek dan tensesnya. Jadi have digunakan pada subjek I, you, they, we, seperti yang aku jelasin di konten sebelumnya, atau kata benda jamak atau plural nouns. Contohnya, I have a new phone. We have a meeting. Sedangkan has digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, third person singular. Contohnya, she, he, it. Dan kata-kata tunggal atau singular nouns. Contoh kalimatnya, she has a beautiful smile. Atau, he has a dog. Dan yang ketiga, had. Had itu buat apa sih? Digunakan untuk semua subjek. Ada I, we, they, she, he, it. Dalam bentuk lampau pastinya ya, untuk past tense. Contohnya gini, we had a great vacation last summer. Atau bisa bilang, we had a lot of work to do. Semoga penjelasan aku bisa bikin kalian paham ya. Banyak banget makna dari kata have yang bisa kalian gunakan, bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai auxiliary.